Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tes kemampuan akademik bidang studi biologi jenjang SMA MA sederajat tahun 2025. Kita masuk ke bab ekosistem, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta pelestarian ekosistem dengan kompetensi menganalisis komponen-komponen ekosistem, interaksi antar komponen, dan solusi atas permasalahannya, terutama ekosistem yang ada di Indonesia. Oke ya, sahabat cerdas, kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika populasi belalang 7 menurun drastis karena penggunaan pestisida berlebihan, apa dampak yang paling mungkin terjadi pada komponen lain di dalam ekosistem? Oke ya sahabat cerdas, jadi kalau belalang turun ini berdampak pada kata akan turun, kemudian ular bisa jadi turun ya. Nah kemudian kalau belalang turun ini bisa naik, tapi belum tentu juga karena nanti kenaikan padi itu berdampak pada peningkatan populasi burung atau ayam ya. Nah, tetapi ini juga berkompetisi pada burung dan ayam. Jadi untuk selanjutnya ini juga belum jelas karena masih ada juga tikus sebagai kompetitor dari burung sama ayam. Oke, kita lihat pembahasan jawabannya ya. A. Populasi katak 8 menurun ketika kehilangan sumber makanan utamanya. Betul ya sahabat cerdas, jadi katak itu hanya makan belalang, kalau belalang habis maka katak akan menurun, jadi jawabannya A. Yang B, populasi ular nomor 6 akan meningkat karena banyak mangsa tersedia. Belum tentu ya sahabat cerdas, karena katak ini dimakan oleh ular, kalau kataknya turun, ular bisa turun, tapi katak bisa makan burung, bisa makan ayam. Jadi kurang pas. Yang C, populasi burung kecil meningkat karena berkurangnya persaingan dengan belalang. Walaupun belalang habis, burung ini masih punya kompetitor lain seperti tikus sama ayam, jadi tidak tepat. Yang D, populasi padi menurun karena tidak ada pengendali alami. Jadi memang berkurang satu herbivora pemakan padi, yaitu belalang, tapi masih ada burung, masih ada ayam, dan masih ada tikus, jadi juga tidak tepat. Yang E, populasi elang meningkat karena tidak tergantung pada belalang. Ya, jadi ini belum tentu juga ya, karena elang ini makan burung sama makan ayam, jadi belum tentu meningkat. Oke ya, jadi jawabannya nomor 5A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar fosfor berikut. Fosfor merupakan salah satu unsur penting di dalam ekosistem yang bersiklus melalui batuan, tanah, perairan, tumbuhan, hewan, hingga kembali ke tanah melalui dekomposisi. Berbeda dengan daur nitrogen dan karbon, daur fosfor tidak melalui atmosfer. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian jika di dalam suatu ekosistem terjadi eksploitasi besar-besaran batuan fosfat untuk pupuk kimia dan terjadinya erosi tanah yang berlebihan, maka dampak yang paling mungkin terhadap keseimbangan daur fosfor adalah, oke ya sahabat cerdas, kita lihat opsi jawabannya ya. Nah ini gambar ini menunjukkan daur fosfor. Kita lihat ya, di kelinci sama tumbuhan, fosfat di dalam makhluk hidup biasanya ada di unsur protein. Kemudian terjadi dekomposisi ya, melalui detritivor dulu hancur, kemudian detritivor ke tanah, ada bakteri nanti dekomposer. Nah, menjadi fosfat di tanah dalam bentuk fosfat anorganik. Nanti diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, sebagian fosfat ini ada di batu-batuan. Hancurkan, kemudian ya karena terhancurkan tadi ya diambil untuk dieksploitasi besar-besaran, sekaligus ada erosi tanah, jadi fosfat yang ada di tanah masuk ke dalam perairan.
Nah, dampaknya apa? Kita lihat opsi jawaban A. Meningkatnya kadar fosfat di perairan sehingga memicu eutrofikasi. Oke ya, sahabat cerdas, kita bahas. Jadi, kalau kadar fosfat itu masuk ke perairan, contohnya di sini, maka yang terjadi kondisi air ini akan subur kaya akan fosfat sehingga sebuah perairan seperti waduk akan mengalami eutrofikasi. Akibatnya tumbuhan air terjadi peledakan, terjadilah blooming seperti ganggang atau eceng gondok. Jadi pernyataan pertama benar. Yang kedua, menurunnya kadar fosfat organik di tanah karena tertahan di lapisan atmosfer. Salah ya. Jadi siklus fosfor itu tidak melalui atmosfer. Menurunnya kadar fosfat organik ini karena terjadi erosi masuk ke dalam perairan. Jadi pernyataan B salah. Yang C, fosfat pada hewan herbivora menurun karena tidak dapat membentuk senyawa organik. Jadi sahabat cerdas, hewan herbivora contohnya di gambar di atas itu adalah kelinci. Itu memang menurun tapi dia bukan membentuk senyawa organik ya. Yang membentuk senyawa organik itu adalah tumbuhan, yaitu melalui asimilasi N atau mensintesis protein dari fosfat anorganik di dalam tanah, diserap kemudian dibuat protein oleh tumbuhan. Baru herbivora memakan tumbuhan yang mengandung fosfat organik. Jadi ini salah yang C. Yang D, batuan tidak lagi menyumbang fosfat karena seluruh fosfor berubah menjadi gas fosfin. Salah ya, jadi fosfor tidak melalui atmosfer sehingga tidak bisa dalam bentuk gas. Yang E, dekomposer tidak lagi berfungsi dalam mengembalikan fosfor ke dalam tanah. Walaupun sudah mengalami erosi ke dalam air perairan, fosfat di tanah tetap masih. Artinya jamur bakteri sebagai dekomposer masih bisa, tapi dia menurun. Jadi kurang tepat ya sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan grafik populasi gajah di Provinsi Aceh dan bacalah artikel berikut ini. Pada tahun 2003, jumlah gajah di Aceh mencapai 800 individu. Namun pada tahun 2020 menurun 32%. Menjadi 539 individu. Populasi ini tersebar di 6 kantung habitat yang mencakup 13 kabupaten dengan luas total 1.879.390 hektar. Kabupaten dengan populasi tertinggi di Aceh Jaya adalah 78 individu. Nah, di sini ya. Kemudian terendah Aceh Tenggara ini 9 individu di sini. Ancaman utama gajah Sumatera adalah hilangnya habitat akibat penebangan hutan, konversi lahan untuk perkebunan serta perburuan dan perdagangan ilegal. Berdasarkan data informasi tersebut, manakah pernyataan yang tepat untuk menganalisis kondisi populasi gajah sekaligus menentukan strategi konservasi yang sesuai? Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya sahabat cerdas, kita lihat opsi jawaban yang pertama yaitu A. Penurunan populasi 32% menunjukkan bahwa gajah Sumatera di Aceh menghadapi ancaman yang serius terhadap kepunahan. Betul ya, jadi sahabat cerdas, ini membahayakan populasi gajah sehingga mengancam kepunahan gajah karena sudah turun sampai 32%. Oke ya sahabat cerdas, jadi pernyataan pertama ini benar. Yang kedua, konsentrasi populasi gajah hanya di beberapa kabupaten menandakan fragmentasi habitat sehingga dibutuhkan pembangunan koridor satwa. Jadi memang banyak populasi gajah tadi di Aceh Jaya ya, Aceh Jaya yang mana masih 78 individu. Sementara di Aceh Tenggara hanya 9 individu, sehingga ini menandakan ada kerusakan habitat. Ya, perlu koridor pembangunan satwa. Ya, ini pernyataan ini benar ya, karena ada zona konservasi atau pelestarian di
daerah tertentu. Pernyataan kedua yang B benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, C, mengalihfungsikan hutan alam menjadi perkebunan dapat mengurangi konflik gajah manusia secara berkelanjutan. Salah sahabat cerdas, ini justru konversi hutan menjadi perkebunan ini akan menghilangkan habitat dari satwa gajah itu sendiri, ya. Jadi malah justru menurunkan populasi gajah. Jadi pernyataan yang C salah. Yang D, edukasi masyarakat sekitar hutan penting dilakukan untuk menekan perburuan dan konflik dengan gajah. Betul ya, jadi bentuk edukasi masyarakat tentang pelestarian gajah agar tidak punah, menekan perburuan liar, perdagangan bebas, itu pernyataan benar. Kemudian pernyataan yang E, jumlah populasi gajah yang masih lebih dari 500 individu cukup aman tanpa perlu strategi konservasi tambahan. Salah ya, jadi 500 individu dari yang awalnya 800 tinggal 500 ini bukan cukup aman tapi mengancam, maka perlu strategi pelestarian tambahan seperti mengurangi perburuan liar, perdagangan bebas, ada zona konservasi, mengurangi fragmentasi habitat, mengurangi konversi hutan menjadi perkebunan. Jadi yang benar adalah A, kemudian B, dan D. Oke ya, kita lanjutkan sahabat cerdas ke soal berikutnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kerusakan hutan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara di Sumatera telah meningkatkan frekuensi banjir bandang dan tanah longsor. Penelitian oleh Setiawan et al. Tahun 2023 dalam jurnal Environmental Management and Policy mengungkap bahwa 75% daerah aliran sungai das kritis disebabkan oleh lemahnya implementasi analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan pengawasan izin usaha. Studi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan sering mengabaikan daya dukung lingkungan sehingga mempengaruhi erosi dan sedimentasi sungai. Berdasarkan teks tersebut, langkah strategis yang paling efektif untuk menangani akar masalah kerusakan lingkungan adalah, jadi sahabat cerdas, paling utama dasnya ini sudah mengalami kritis ya karena lemahnya AMDAL dari izin usaha. Jadi fokusnya ke pengawasan AMDAL. Dari opsi jawaban ini yang ada AMDAL-nya ini ya sahabat cerdas, ya, pengawasan penegakan hukum AMDAL bagi setiap proyek usaha. Jadi yang paling tepat ini ya. Coba kita lihat opsi jawaban lain. A, membangun bendungan dan tanggul penahan sedimentasi di daerah rawan banjir. Ini bukan pengawasan dan pencegahan, tapi pemulihan keadaan setelah terjadi kerusakan das. Jadi kurang tepat, kurang efektif. B, meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya deforestasi. Kurang tepat karena fokusnya di perusahaan, bukan kepada masyarakat. Yang C, memberlakukan moratorium total terhadap semua izin pertambangan dan perkebunan. Ini akan mengganggu perekonomian, jadi kurang tepat juga ya. Bisa jadi tidak semua perusahaan tidak menerapkan AMDAL dengan baik, bisa juga ada yang baik. Jadi tidak melakukan moratorium secara total. Yang E, melakukan reboisasi masif dengan melibatkan sukarelawan dan organisasi lingkungan. Ini adalah proses perbaikan lingkungan, bukan pencegahan pada kasus AMDAL tadi. Jadi kurang tepat. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 8D.